Tidak boleh untuk minum kita beli, nggak boleh, hanya untuk mandi aja, dicuci. Nah ini sungainya ada sini, ini untuk pengelolaan airnya ini sebelah kiri ini. Ya ini, nah itu tadi saya bilang Bu, ini kan kota pahlawan, kota sejarah. Dari TK dikenalkan sejarah kotanya ini Bu, dari Tugu Pahlawan, kapal selam. Semuanya di belakang, sip. Ayo Bu, penyesuaikan Bu, di tengah sini Bu. Duduknya di depan. Bu, rapat miring tapi mukanya ada depan ya. Biar nah, ya. Oke. Ya, baik teman-teman, kali ini kita sedang berada di Museum Kapal Selam Pasopati yang ada di Surabaya ini. Saat ini kita akan masuk ke dalam melihat bagian dalam dari kapal selam ini. Ini bukan duplikat tapi memang benar-benar kapal selam yang dulu dipakai oleh para pejuang kita dalam merebut samudra. Kita masuk ke dalam dulu. Oke. Ya, kita udah masuk ke dalam. Foto-foto boleh, silakan. Oke. Itu bagian depannya atau Oh, ini bagian depan ya. Oke. berapa orang, Pak? Wah, ini luar biasa nih mesin-mesinnya di dalamnya. Mesin-mesin lah. Ini rupanya ya. Torpedonya itu. Nah, mau berangkat itu. Mau berangkat. Ya, kumpul di sini dulu, Bapak Ibu. Ye. Pasopati dengan nama lambang Pasopati dari Pasopati di buatan negara Rusia tahun 1952, baru pertama kali dipakai di Indonesia pada tahun 1962 sampai 1989 untuk pembebasan Irian Barat. Kemudian pada tahun 1996 kapal selam ini dibawa ke tengah kota Surabaya dengan cara dipotong-potong dulu kapalnya menjadi 16 potongan. Baru diangkat satu persatu ke sini dan dirancang ulang selama 2 tahun di sini. Kapal selam memiliki 7 ruangan. Di sini adalah ruang pertamanya. Ruang torpedo harbor bisa dilihat di sebelah kanan. Tangganya dari samping melenggang dari atas ini, dulu ada tangganya, sekarang tangganya sudah dilepas. Selanjutnya masuk ke ruang 2. Oh, segini ya. Ya. Ini 7 ruang ke belakang. 7 ruang ya? Iya, benar. Gede ya? Ya, di ruang lain adalah ruang tinggal perwira. Bisa dilihat di sebelah kiri, di situ ada foto-foto mantan komandannya. Dari komandan pertama sampai komandan terakhir. Ini deh. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah tempat tidur untuk perwiranya. Kalau untuk bicara tempat ma, itu tidurnya di atas. Pak RD, mirip sampean, Mbak. Mirip pian ya. Mirip sampean nah. Iyalah, pernah lah. Mirip. Ini Tamtama Binaran. Kalau ini untuk perwiranya, kalau Oke. ini Mau nyoba kah tidur? ya,
ruang komandannya Komandan. dibatasi ada ruang komunikasi. Ruang komandan. Jadi kalau komunikasi antar ruangan itu menggunakan sarung yang warna merah. Jauh mirip saya. Mirip. Tidur. Perwira. Foto Pak. Foto. Jadi ada kenang-kenangan di Warik Mil. Berarti tidak anuin dipamerin nih. Saya Mana yang mirip Bapak? Ini deh. Ruang nara aja tuh. Mesin. Kita masuk ruang kedua. Aduh, kecil. Untuk kemudiannya teman-teman di sebelah kiri yang warna merah itu Ibu. Wah, ini mesin semua. Oh, ini kemudinya. Ngelihatnya di mana? Kapalnya ganas. Ini kemudiannya kecil. duduk dulu. Gimana dia lihat dari sini sana kemudinya? Oh, dari itu. Ada layarnya. Oh, ada layar. Nah, ini ada apa namanya itu kompas yang ada. Wah, kabel-kabelnya. Di sebelah kanan ini menyala. Sebelah kanan di sini nanti ada toiletnya. Kapal Rusia tuh. Jadi di situ bapak keterangan nggak bisa mandi hanya karena keterbatasan medis. Ya, kita berada di dalam kapal selam Suropati. Pasopati. Ayo guys, kita berada Makin ke dalam makin sempit. dengan kedalaman 3.000 Atau kita yang makin gendut ini. Nah, naik pulang. Di film-film itu ya kayak gini nih. Nah, ini ada kamar mandi. Oh, ini ada kamar mandinya. Terowongan. Duduk dulu. Nah, ini ada kamar mandinya. Mengintai musuh. Banyaknya tali menali. Ya, apa ini? Ini agak lumayan kok ini. Di sini adalah ruangan tempat, di sini tempat peristirahatan para abk atau sebuah kapal. Bisa dilihat di sebelah kiri. Eksis terus dulu. Sedangkan untuk dapurnya nanti sudah di sini. Sudah menggunakan kompor listrik. Sekarang kita berada di ruangan kelima. Jadi karena telah memiliki dua mesin, ini adalah mesin pertamanya mesin mata dieselnya. Digunakan pada saat kapal berada di atas permukaan air. Kalau untuk menyelam nanti beda mesin ke ruangan selanjutnya. Baru berapa? 5. Ya tinggi kayak apa aja masuk. Jangan keluar kita nih. Montangan hanya Richard tuh Ini ruangan ke-6 ya. Di pasang mesin motor listriknya digunakan pada saat kapal menyelam atau di bawah air dan bertanya di dalam air selama 1 minggu. Dilarang mengambil atau memindahkan. Memegang ya Bapak. Memegang nggak apa-apa. Ya apa hidup kayak gini lah. Kalau takut siang malam lah. Siapa hidup ini kayak gini lah. Tujuan kita dulu. Salurannya ke atas ada di atas ini. Oh, ada di situ. Ada tangganya, sekarang tangganya sudah dilepas. Oh, ini rumah. Belakang hutan. Pak terakhir keluar. Terakhir Lewat mana? Terakhir keluar. Langsung keluar. Ya, ada jalan keluar. Oh di sini torpedonya. Masuklah Mbak. Gimana? Lewat mana? Sini kah? Hah?
bapak gitu. Orang di kapal pintai gue. Depan dulu Pak. Kita mau masuk menyaksikan film tentang nonton dulu kita. Nonton. Keberadaan kapal selam dilihat dari stasiun pengertiannya yang khas bahwa permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri yang khas, baik teknologinya maupun dari kehidupan awaknya. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI Angkatan Laut, kapal selam diorganisasikan dalam Satuan Kapal Selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkalan di Surabaya. Moto Wira Ananta Ludira yang berarti sabar sampai akhir menunjukkan bahwa penugasan di kapal selam senantiasa mengutamakan sifat profesionalisme, kebenaran, dan kesetiaan terhadap tugas. Diawaki oleh prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh, kapal selam merupakan salah satu unsur sistem senjata armada terpadu yang disingkat SSAT. SSAT yang merupakan tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut terdiri dari unsur kapal, yaitu kapal selam dan kapal permukaan, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Sejarah kapal selam di Indonesia lahir di tengah heroisme perang kemerdekaan dengan dibuatnya kapal selam pertama yang diilhami keinginan menerobos blokade laut Belanda tepatnya pada tahun 1947. D. Ginagan, seorang perwira Angkatan Laut Republik Indonesia yang berpangkat kapten, berhasil merancang dan membuat sebuah kapal selam yang berbobot 5 ton. Dengan diawaki sendiri oleh D. Ginagan, kapal selam ini diuji cobakan di Kalimayung, Yogyakarta. Keberhasilan uji coba ini membawa dampak positif bagi perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemampuan kapal selam terus dikembangkan oleh beberapa negara-negara besar, antara lain Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Jerman. Menurut kemampuan daya jelajahnya, kapal selam terbagi atas beberapa kriteria, yaitu ocean going, coastal going, dan midget submarine. Dari Uni Soviet, salah satu produksinya yang handal dari jenis ocean going yaitu kapal selam Whiskey Class. Dengan semakin kompleks tuntutan tugasnya, TNI Angkatan Laut pada tahun 1959 menambah sistem kesenjataannya dengan kapal selam. Tepatnya pada tanggal 12 September 1959, pemerintah Indonesia menerima 2 buah kapal selam Whiskey Class dari pemerintah Uni Soviet, masing-masing diberi nama RI Cakra dan RI Nanggala. Hingga saat ini, tanggal 12 September diperingati sebagai hari lahirnya Korps New Kencana, yaitu Korps Pengawal Kapal Selam. Kemudian pada bulan Januari sampai Desember 1962, berturut-turut 10 buah kapal selam tiba di Surabaya, yaitu RI Nagabanda, RI Chandrasa, RI Trisula, RI Nagarangsa, RI Wijayadanu, RI Hendrajala, RI Brahmasta, RI Pasopati, RI Cundamani, dan RI Alugoro.
lain melalui operasi pengintaian dan penyusupan ke daerah musuh, dikenal dengan Operasi Antarja, Jaya Wijaya 1, Cakra 1, Anugboro, Operasi Jaya Wijaya 2. Sejalan dengan perkembangan teknologi, berangsur-angsur kapal selam Wishley-class digantikan tugasnya oleh kapal selam dari Jerman jenis SS-209. Kapal selam yang masuk jajaran TNI Angkatan Laut pada dekade awal tahun 80-an ini, yaitu KRI Cakra dengan nomor lambung 401 dan KRI Nanggala 402. Pasopati bernomor lambung 410 mengakhiri masa dinasnya di TNI Angkatan Laut yang ditandai dengan penurunan ular-ular perangnya. Dengan demikian, selesailah sudah era kapal selam Wishley-class yang telah turut berjasa bagi kejayaan bangsa Indonesia, dan untuk menghormatinya dibangunlah monumen kapal selam di kota Surabaya. Monumen kapal selam bukan hanya sekedar pelestarian bangunan kapal selam, tetapi lebih dari itu merupakan ungkapan rasa hormat atas jasa-jasa para pahlawan laut yang gugur dan tenggelam sebagai pahlawan-pahlawan tanpa batu nisan. Fisik dari monumen yang menampilkan kapal XKRI Pasopati ini adalah saksi sejarah tentang pengabdian dan profesionalisme prajurit-prajurit Korps Hiu Kencana, sekaligus akan memberi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda bangsa untuk mengerti dan tertarik pada kehidupan aspek kelautan sebagaimana kodratnya sebagai bangsa bahari. Selain itu, monumen kapal selam menjadi saksi, bukti dan bakti akan kejayaan bahari kita sebagai persembahan bagi prajurit-prajurit Matra Laut dan juga bagi segenap kota pahlawan, kota bahari, di mana TNI Angkatan Laut dibesarkan di sini, di jantung kota Surabaya, di tepi Kalimas yang asri. KRI Pasopati tegak dengan megahnya, memantapkan moto prajurit kapal selam, tabah sampai akhir. Di pinggir kota Surabaya berdiri pula sebuah monumen kejayaan TNI Angkatan Laut, Monumen Jalsveva Jayamani, yang merupakan salah satu mata rantai ungkapan kejayaan kebaharian di Indonesia dari masa ke masa. Sejalan dengan bergulirnya waktu, sejak diikrarkan Sumpah Palapa oleh Gajah Mada pada zaman Majapahit, cita-cita menyatukan wilayah Nusantara akhirnya terwujud dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara maritim terbesar di dunia. Sebagai negara dan dibanggakan, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Saat itu pula lahir dan tumbuh TNI Angkatan Laut yang dicikal bakali oleh Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut 1968. TNI Angkatan Laut makin berkembang dengan dimilikinya sejumlah kapal perang jenis destroyer, frigat, peluncur roket, dan kapal selam. Bersama-sama dengan kekuatan ABRI lainnya, TNI Angkatan Laut melaksanakan berbagai operasi militer, termasuk operasi pembebasan Irian Barat dan penumpasan G-30S PKI. Sejak
tahun 1979 hingga sekarang, TNI Angkatan Laut mengalami kemajuan pesat dengan dimilikinya peralatan berteknologi terakhir yang diorientasikan pada terwujudnya postur TNI Angkatan Laut yang profesional, efektif, efisien, dan modern dengan sasaran kemampuan bidang intelijen, pertahanan, keamanan, sosial politik abri, teritorial, dan kemampuan hubungan. Di samping mengemban tugas pokok selaku penegak kedaulatan dan hukum di seluruh perairan jurisdiksi nasional, TNI Angkatan Laut dalam kapasitasnya sebagai kekuatan sosial politik ARI turut berperan aktif sebagai inisiator dan dinamisator pembangunan kelautan. Kegiatannya antara lain diaktualisasikan melalui Aku Bersedia, Justru di Laut Kita Jaya, Charles Pevan Jaya Mati. Sip. Ya, baru saja tadi kita menyaksikan film dokumenter tentang kapal selam ya, Museum Kapal Selam. Angkatan Laut, Ya, dan juga Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Laut Darat dan